Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamah Tuhan untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah di dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Shalom, Shalom. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja yang telah memberkati kita semua. Marilah kita siapkan diri kita masing-masing dalam saat teduh untuk menemui Tuhan. Oleh itu saya menjemput jemaat sendiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Terbaca dalam pertama Korintus pasal 1 ayatnya 31 bagian D.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, oleh Roh-Mu yang kudus dan yang hidup di dalam hati Tuhan, kami membuka hati kami dan kami menyampaikan secara jujur dan tulus bahwa kami adalah orang-orang yang tak luput dari dosa. Tolonglah kami oleh Roh-Mu yang kudus agar kami berlaku setia, jujur, dan tulus dengan Tuhan dalam mengikuti kehendak-Mu dan berjalan di dalam-Mu dalam menepati kehidupan ini. Paharilah hati dan kehidupan kami dalam roh dan kebenaran. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika dengan sungguh-sungguh kita mengakui dosa kita dan memohon ampun dari Tuhan, maka janganlah berita anugerah Tuhan bagi kita. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menebuskan dan menebus kita. Demikian berita anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Bila Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermasuk bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada pandangannya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga terdengarlah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang setia, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang beras, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan memberatkan orang-orang yang terpuruk. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Kau Allah yang Tuhan menegakkan orang yang tertunduk.
pasal 3 ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-9. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Dikau ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau menjaga dan melindungi kami sampai pada saat ini. Kami beribadah kepadamu dan hendak mendengarkan nasihat melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan aman dan tenang dapat kami mengikuti firman-Mu di pagi ini. Ini kami ya Bapa, mengasihani kami, mengampuni kami. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Menghormati firman Tuhan, saya menang. Apolos mengira, tetapi Allah yang memberikan tubuh. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan seperti Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman. Hari ini saudara-saudara, sinar matahari yang menyejukkan telah kita nikmati dari bangun pagi. Hari ini sebagai umat Tuhan, kita dapat bersekutu di rumah Tuhan untuk meneruskan Sabat Tuhan. Kita beribadah, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kini kita telah mendengar firman Tuhan secara bersama-sama. Dari pembacaan kita, tema yang diberikan kepada kita saat ini adalah dewasa dalam Kristus, berhenti terpecah, mulai bertumbuh. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, di mana Rasul Paulus kembali kepada jemaat di Korintus untuk menyatakan apa yang seharusnya dan sebenarnya. Sedikit gambaran bahwa jemaat di Korintus terjadi perselisihan hanya karena mereka mengagung-agungkan orang-orang yang dihormati. Paulus sebagai pemberita Injil yang telah bekerja mendahului, ketika Apolos datang dan jemaat akhirnya cenderung kepada orang-orangnya, ada yang ke Apolos, ada yang ke Paulus. Ketika kita menyelesaikan perselisihan, menunjukkan bahwa umat Tuhan telah dewasa. Umat Tuhan telah bertumbuh dan berkembang. Di kelompok masyarakat kita,
agar menjadi jemaat yang dewasa yang bertumbuh dalam Kristus. Anugerah Tuhan menyertai kita. Amin. Yesus yang hidup, bangunan milik Allah, yaitu jemaat yang kudus, rasul yang katolik. Tiada rangkuman bertahan
langit dan bumi. Allah yang terus memelihara, menuntun dan memberkati kehidupan umat manusia. Dikaulah Tuhan kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus. Dan Engkau turut menuntun kami dalam tuntunan kuasa. Kepadamu, para sahabat pagi, kami boleh menyatakan syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan. Engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih kami sampaikan kepada jemaat, Bapak Ruben, sama Ibu, anak-anak dan juga para orang tua dan juga para saksi. Jemaat bersama satu majelis mengucapkan terima kasih. Dia yang tak mengenal dosa, rela mati tebus dosaku, supaya di dalam Dia semua kita manusia dapat dibenarkan oleh Bapa. Terbayang wajah